Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami dari kelompok 10 studi Quran Hadis akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami hadis, yang beranggotakan 1. Ramdhani Ahmadus Sufi dengan NIM 2020610068, 2. Admim Nurona dengan NIM 2020610081, 3. Nur Rizka Afrelia Sari dengan NIM 2020610084. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian pemahaman hadis secara tekstual. Hadis secara tekstual yaitu memahami hadis berdasarkan makna lahiriah asli atau sesuai dengan arti secara bahasa. Pemahaman atas hadis dengan pendekatan tekstual, hukum yang dihasilkan adalah hukum nasih dan mansuh. Artinya, teks yang terdahulu sudah tidak berlaku dan digantikan teks yang datang kemudian. Hadis tentang larangan ziarah kubur dan larangan buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat sudah dimansuh atau tidak berlaku lagi hukumnya. Pemahaman hadis secara kontekstual. Pemahaman hadis secara kontekstual yaitu memahami hadis-hadis Rasulullah SAW dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitan dengan peristiwa atau situasi yang melatar belakangi munculnya hadis-hadis dan kepada siapa pula hadis itu ditunjukkan. Artinya, hadis Nabi SAW hendaknya tidak ditangkap makna dan maksudnya. Kata kontekstual secara kebahasaan berasal dari kata konteks yang secara rinci mengandung dua arti. 1. Bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. 2. Situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian. Kedua arti itu dapat digunakan untuk memahami hadis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Karakteristik dalam pemahaman hadis menurut Yusuf Al-Qaradawi ada 3, yaitu 1. Komprehensif atau manhaj syumuli, yaitu manhaj bahwa hadis Nabi Muhammad SAW mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan dapat diterapkan di semua tempat dan zaman. 2. Seimbang atau manhaj mutawazin, yaitu manhaj bahwa hadis Nabi Muhammad SAW mempertimbangkan keseimbangan antara tubuh dan jiwa, akal dan kalbu, dunia dan akhirat, ideal dan realistis, teori dan praktek, alam gaib dan kasat mata, kebebasan dan tanggung jawab, kebutuhan individu dan masyarakat, ittiba dan ibtida dan seterusnya. Yang ketiga, memudahkan atau manhaj muyasar, yaitu bahwa hadis Nabi Muhammad SAW bersifat memudahkan dan tidak memberikan beban yang tidak semestinya. Ketiga karakteristik tersebut akan mendapat pemahaman yang utuh terhadap suatu hadis, sehingga pemahaman yang dihasilkan akan lebih moderat sesuai dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Langkah-langkah yang diterapkan oleh Yusuf Al-Qaradawi secara tekstual dan kontekstual dalam memahami hadis adalah: 1. Memahami sunnah dengan isyarat atau petunjuk Al-Quran. 2. Menghimpun hadis-hadis setema. 3. Kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis kontradiktif. 4. Memahami hadis dengan situasi dan kondisi serta tujuannya. 5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap. 6. Membedakan hakikat dan majazi. 7. Membedakan antara yang nyata dan yang gaib. 8. Memastikan makna kata-kata dalam hadis. Batasan-batasan secara umum, M. Saad Ibrahim menjelaskan bahwa batasan kontekstual meliputi dua hal, yaitu 1. Dalam bidang ibadah madlah murni, tidak ada atau tidak perlu pemahaman kontekstual.
Jika ada penambahan dan pengurangan untuk penyesuaian terhadap situasi dan kondisi, maka hal tersebut adalah bid'ah. 2. Bidang di luar ibadah murni atau ghair madlah. Pemahaman kontekstual perlu dilakukan dengan tetap berpegang pada moral ideal nas untuk selanjutnya dirumuskan legal spesifik baru yang menggantikan legal spesifik lamanya. Menurut Suryadi, batasan-batasan tekstual atau normatif meliputi a. Ide moral atau ide dasar atau tujuan di balik teks atau tersirat. Ide itu ditentukan dari makna yang tersirat di balik teks yang sifatnya universal, lintas ruang waktu, dan intersubjektif. B. Bersifat absolut, prinsipil, universal, dan fundamental. C. Mempunyai visi keadilan, kesetaraan, demokrasi, muasyarah bil al-ma'ruf. D. Terkait relasi antara manusia dan Tuhan yang bersifat universal. Artinya segala sesuatu yang dapat dilakukan siapapun, kapanpun, dan dimanapun tanpa terpengaruh oleh letak geografis, budaya, dan historis tertentu. Misalnya sholat. Dimensi tekstualnya terletak pada keharusan seorang hamba untuk melakukannya, atau berkomunikasi, menyembah, atau beribadah, dalam kondisi apapun selama hayatnya. Namun memasuki ranah bagaimana cara muslim melakukan sholat sangat tergantung pada konteks si pelakunya.